Dari Papa Ivan dari Mamuju City, Sulawesi Barat. Shalom Pendeta, saya mau bertanya tentang keselamatan, bahwa itu bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi hanya karena anugerahnya lewat pengorbanan Tuhan Yesus. Bagaimana kaitannya dengan orang Kristen yang tidak melakukan teladan Kristus dalam hidupnya versus yang tidak percaya Kristus tapi yang hidup berdasarkan pola hidup Kristus, jika kita kaitkan dengan keselamatan untuk semua, bukan hanya untuk satu kelompok atau golongan tertentu. Mohon penjelasannya Pendeta, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Yang pertama-tama adalah kita tidak bisa memisahkan percaya kita kepada Tuhan, iman kita kepada Yesus, kita pisahkan itu dengan hidup kita yang mengikuti teladan Kristus. Karena bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan, bukti bahwa kita mau menerima Tuhan Yesus, mau menerima kasih karunia-Nya, buktinya adalah hidup kita betul-betul sejalan dengan kehendak Tuhan. Jadi kehidupan kita itu adalah bukti dari iman kita. Kita tidak bisa pisah-pisahkan begitu. Lalu kemudian bagaimana dengan yang dikatakan dalam pertanyaan ini, tidak percaya kepada Kristus, tetapi hidup berdasarkan pola hidup Kristus. Apa yang dimaksudkan dengan pola hidup Kristus? Tentu, kalau kita baca Alkitab, selain yang ada di dalam Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, para rasul juga menggambarkan tentang pola hidup Kristus. Apa itu pola hidup Kristus? Itu bukan hanya setiap hari kita hidup, tidak pernah marah, lalu kita baik, suka memberi, sabar. Bukan hanya itu. Sebab yang dinamakan dengan pola hidup Kristus, yang Tuhan Yesus teladankan pada waktu ia hidup di atas dunia ini, itu mencakup aspek yang sangat menyeluruh. Pola hidup Kristus itu juga menyangkut apa yang Kristus pada saat itu yakini atau percaya atau terapkan. Contohnya, Yesus membaca kitab suci. Buktinya, pada waktu ia dicobai oleh iblis, dia mengutip kitab suci. Dia katakan ada tertulis. Artinya pola hidup Kristus itu adalah hidup yang suka membaca kitab suci, firman Tuhan. Apalagi pola hidup Kristus, ia berdoa kepada Bapanya, berdoa kepada Allah, kepada Bapanya. Jadi kalau kita mau hidup berdasarkan pola hidup Kristus, maka kita punya hidup juga adalah hidup penuh dengan doa. Apalagi pola hidup Kristus. Pola hidup Kristus adalah hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Salah satunya, Tuhan Yesus menguduskan hari Sabat. Itu adalah pola hidup Kristus. Dan secara rutin, Alkitab katakan dalam Lukas 4 ayat yang ke-16, sebagaimana kebiasaannya. Itu bukan kebiasaan orang Yahudi, kebiasaan Yesus. Ini berbicara tentang Yesus. Ia datang ke rumah Allah, ke bait Allah, ke rumah ibadat, untuk berbakti pada hari Sabat. Itu pola hidup Kristus. Apalagi pola hidup Kristus. Pola hidup Kristus bukan hanya dilihat dari kehidupannya, tapi dilihat juga dari ajarannya. Jadi kalau kita mau hidup berdasarkan pola hidup Kristus, kita harus mengikuti ajarannya. Apa salah satu ajaran dari Tuhan Yesus? Dia katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita mau hidup berdasarkan pola hidup Kristus, artinya kita hidup berdasarkan ajaran Kristus. Dan Kristus atau Yesus Kristus mengajarkan supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, agar supaya
kita boleh mendapatkan keselamatan. Ia telah mati, bangkit, naik ke sorga, dan sekarang kita sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang saya mau garis bawahi di sini adalah kita tidak bisa memisahkan kehidupan kita dengan iman kita. Mengapa? Karena bukti dari iman kita itu adalah kehidupan kita. Jadi kita tidak bisa atau sulit untuk memisahkan, mengatakan bahwa ia percaya kepada Kristus tapi tidak mengikuti pola hidup Kristus. Karena kalau dia tidak mengikuti pola hidup Kristus, baik kehidupan maupun ajaran Kristus, maka kita bertanya, apakah betul-betul dia percaya kepada Yesus? Atau kita tidak bisa juga mengatakan atau sulit untuk menerangkan, wah, orang itu betul-betul menerapkan pola hidup Kristus. Dari mana dia tahu itu pola hidup Kristus? Ya, kalau dia percaya kepada Kristus. Jadi sekali lagi, definisi untuk keselamatan itu adalah tetap sama. Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Ya. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil perbuatanmu, tetapi hasil dari kasih karunia yang disambut oleh iman. Kalaupun ada perbuatan yang sesuai dengan kehendak Kristus, itu bukan hasil kita, tapi itu hasil dari iman yang menyambut kasih karunia itu. Beda perbuatan yang adalah hasil kita dengan perbuatan yang adalah hasil sambutan kita akan kasih karunia Allah. Perbuatan yang dihasilkan oleh iman yang menyambut kasih karunia Allah bukanlah perbuatan yang kita hasilkan, tapi perbuatan yang dihasilkan oleh pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Makanya Galatia 5 ayat yang ke-22 mengajarkan tentang buah roh. Kenapa dikatakan buah roh? Seperti sebuah pohon, tanaman. Ada carang atau rantingnya yang betul-betul tersambung dengan baik pada pokok pohon itu, sehingga makanan itu bisa disalurkan kepada carang atau melalui carang itu, lalu bisa berbunga dan menghasilkan buah. Dan buah itu bukan hasil dari sesuatu yang sifatnya adalah usaha sendiri, tetapi terjadi oleh karena ada hubungan itu. Itulah yang disebut dengan buah roh. Oleh karena kita menyambut kasih karunia Allah dalam hidup kita dengan iman kita, maka Roh Kudus itulah yang menolong sehingga akan ada dihasilkan perbuatan-perbuatan, atau seperti pertanyaan Papa Ivan dari Mamuju, itulah perbuatan yang disebut sebagai pola hidup Kristus. Bukan hasil perbuatan kita, tapi adalah hasil sambutan kita akan kasih karunia Allah oleh iman. Sehingga karena kita menyambut oleh iman, maka Roh Kudus bekerja sehingga hidup kita betul-betul sesuai dengan kehendak Allah. Sekali lagi, hanya ada satu jalan selamat menurut Alkitab. Kita kan tajam ya, tanya jawab Alkitab. Jadi semua ini referensinya adalah Alkitab. Menurut Alkitab hanya ada satu jalan selamat, yaitu percaya kepada juru selamat itu. Itulah jalan selamat yang Tuhan janjikan kepada kita, dan hanya Yesus yang mempunyai kuasa untuk menentukan siapa yang selamat dan siapa yang tidak. Kita tidak bisa protes kepadanya, saya sudah buat ini, kok saya tidak selamat loh. Itu definisi kita, tapi definisi keselamatan itu kan datangnya dari Tuhan, bukan kita yang buat definisi keselamatan itu. Dan Alkitab sangat jelas, ada banyak ayat. Yesus sendiri pernah berkata dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, tidak semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ya, pada saat Anak Manusia itu datang, banyak orang akan berkata, bukankah aku bernubuat demi namamu, aku melakukan mujizat demi namamu, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan berkata, maaf, itu menurut kamu, tapi menurut saya bukan seperti itu keselamatan. Jadi biarlah kita hanya mengikuti apa yang Alkitab katakan, karena itulah kehendak Allah. Firman Allah yang membuat definisi apa itu keselamatan. Terima kasih.